Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kitab Rasmul Bayan kali ini akan membedah makna La ilaha illallah. Dan masih bersama Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. La ilaha illallah. Kalimat tauhid ini dipahami sebagai sebuah totalitas hidup. Ia bermula dari keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan tunduknya seluruh aktivitas hidup di bawah naungan syariat Allah. Sebelum melanjutkan, subscribe, like, dan share channel ini. Follow juga medsos Instagram dan FB masjid ini. Dengan berharap ridho Allah agar membawa keberkahan dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazidadu imanan ma ma'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islam yang dirahmati Allah, pada silaturahim dan masjid salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur mari kita bandingkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan. Maka tentunya nikmat dalam luar biasa, nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia di bulan mulia ya, yang di bulan Rajab yang tentunya ini pasti dicatat sebagai satu bulan kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita Allah Ta'ala dan kita Nabiullah Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajur salehnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salam beliau yang nantinya kita akan menjadi bagian daripada umat beliau, dan insyaallah nanti kita akan mendapatkan syafaat utmah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat untuk menyaksikan keberadaan kita sekaligus untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon kepada Allah SWT semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Dan tentunya kita juga mohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Kita mohonkan pada Allah semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, wabil khusus pada Pak Gianto. Kemudian yang Allah uji dengan masa-masa kehidupan, Allah senantiasa berikan jalan keluar yang terbaik, dan kita diberikan segala urusan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan materi kita, yakni makna la ilaha illallah gitu ya. Tanpa kita sadari hari ini kita masuk tanggal 25 Rajab, ya. 20 Rajab. Berarti 2 hari lagi itu ada satu peristiwa agung, yakni peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Ya, saya tadi semata mau ganti tema gitu ya, tapi enggak apalah, itu enggak usah sih. Jadi sudah saya siapkan materi BBT gitu ya. Bapak Ibu Allah, saya cuma pengen menyampaikan satu terkait dengan Isra Mi'raj ini. Ya, ini kita tahu persis di Isra Mi'raj ini adalah endingnya, yakni bagaimana kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Gini ya, yang kita semua tahu bahwa sesungguhnya awalnya Allah perintahkan kita sholat 50 waktu dalam satu hari. Ya, kemudian atas saran Nabi Musa alaihissalam itu turun jadi 45, turun lagi 40 ya, sampai terakhir 5 ya. 5 itu pun ya, Nabi Musa itu ternyata dia punya saran kepada Rasulullah SAW itu karena dia telah mencoba
telah menyampaikan pada Bani Israel itu mereka pada membangkang ya, karena beratnya sholat gitu. Karena beratnya sholat. Maka 5 waktu pun sebenarnya itu menurut Nabi Musa itu juga masih berat. Maka Nabi Musa masih menyarankan Rasulullah untuk memohon pada Allah lagi untuk diturunkan. Cuman Rasulullah di kalimat terakhirnya gitu ya, Rasulullah minta, ya wahai Nabi Musa alaihissalam gitu ya, saya malu gitu ya, sudah berkali-kali mohon pada Allah. Sallallahu Bapak Ibu. Dan ternyata ini menjadi satu asbabul wurud ya, sebagai salah satu sebab turunnya hadis ya, keluarnya hadis qudsi. Ya, jadi ternyata begitu Rasulullah tidak menyampaikan kembali untuk minta diskon dari 5 waktu ini gitu ya. Itu Allah Maha tahu gitu ya, langsung dijawab, wahai kekasihku Muhammad gitu ya, sesungguhnya aku telah perintahkan kamu dan umatmu untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap sekali engkau melakukan sholat itu aku lipatkan menjadi 10 kali lipat. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaupun kita selama ini melaksanakan 5 kali dalam sehari semalam, itu sesungguhnya kita telah melaksanakan 50 kali. Kalau kita bolong 1, artinya bolong 5 gitu ya. Ini luar biasanya umat Rasulullah itu, luar biasa umat Rasulullah ya. Sehingga akhirnya dipertegas Rasulullah dalam hadis beliau bahwa sesungguhnya Allah berfirman, jikalau seorang muslim umat Muhammad ini gitu ya, ini hanya berlaku untuk umat Muhammad ya. Yang manakala mereka ini berniat melakukan satu kebaikan, niat saja, itulah Allah catat satu pahala kebaikan sempurna. Kemudian manakala dia lakukan, maka Allah catat itu minimal 10 kali pahala kebaikan sempurna. Maka tentunya lagi-lagi 1 kali sholat subuh itu nilainya 5 ya, zuhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, artinya 50 kali seperti perintah awalnya Allah. Dengan kata lain, Allah Maha tahu gitu ya, bahwasanya umat Muhammad ini nanti gitu ya, ada satu jadi kenapa Allah tidak perintahkan langsung wahai Muhammad gitu ya, dan umatmu cukup 5 kali sholat 5 waktu, karena pasti nanti endingnya kan 5 kali gitu ya. Allah Maha tahu itu. Tapi Allah perintahkan pertama 50 kali. Oke, kemudian di skenario sedemikian rupa sehingga 5 sehingga jadi 5. Oke, baik. Itu yang pertama ya. Yang artinya harus kita sadari betul bahwa sesungguhnya sekali sholat kita itu bukan cuma sekali, tapi 10 kali. Oke. Berarti kalaupun kita meninggalkan sekali sholat, berarti meninggalkan 10 kali. Baik, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang Allah, di peristiwa Isra Mi'raj ini, khususnya Mi'raj gitu ya, itu di sini Rasulullah melihat langsung wujud aslinya Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian wujud asli ini sendiri ternyata begitu Allah sampai dengan melewati langit ke-7 masuk ke Sidratul Muntaha, ini Malaikat Jibril udah nggak mampu. Jadi artinya batasan seluruh malaikat yang dibalik malaikat Jibril yang paling mulia itu tidak mampu menembus Sidratul Muntaha. Jadi ilmunya itu sebatas langit ke-7. Dan akhirnya yang dibolehkan masuk ke sana hanya Rasulullah Muhammad SAW yang memungkinkan untuk bisa berjumpa Allah secara langsung. Dan Allah ya nggak bisa digambarkan betapa Sidratul Muntaha itu arsy-Nya Allah itu benar-benar luar biasa ya, yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, bahasanya seperti itulah ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, kita semua tahu di peristiwa itu yakni bagaimana Rasulullah begitu senangnya berjumpa Allah itu mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya Allah. Allah diam gitu Bapak Ibu. Allah diam gitu ya. Kemudian Rasulullah penasaran, turun lagi tanya kepada Jibril ya. Ternyata Jibril diberitahu Allah untuk menyampaikan salam secara spesial atau salam khusus. Salamnya seperti apa? Seperti yang kita baca dalam tasyahud kita. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah. Ini satu peristiwa yang luar biasa Bapak. Jadi di situ betapa Rasulullah ini mengucapkan salam kepada Allah dengan satu kalimat at-tahiyatul ya, wahai yang maha tinggi. At-tahiyat mubarakatus, wahai yang maha barakah. At-tahiyat mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Ya, yang maha keselamatan dan maha indah, maha agung lillah, hanya buat Engkau ya Allah. Segala maha itu. Baru Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Keselamatan atas engkau wahai nabiku dan rahmatku atas dirimu. Apakah berarti di sini belum? Rasulullah langsung menjawab dengan satu kalimat assalamu alayna
wa ala ibadillahi sholihin. Ya, keselamatan atas kami ya Allah, yakni orang-orang ya hamba-hamba yang soleh. Salah indah sekali Bapak. Jadi kalau kita perhatikan indah sekali. Ya, kemudian kita semua diperintahkan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akhir ayat. Akhir tasyahud ya, karena sholawat juga termasuk rukun ya. Kalau kita nggak sholat, nggak membaca sholawat, maka sholat kita batal gitu ya. Bapak Ibu Allah, inilah yang hikmah yang kedua. Kalau tadi sholat nih jumlah tadi, yang kedua bahwa sesungguhnya betapa Rasulullah itu begitu cinta sama kita, begitu beliau mendapatkan satu kegembiraan yang berjumpa dengan Allah, itu tidak lupa sama kita. Okay. Dan fakta ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia itu bisa lebih mulia dari para malaikat, gitu ya, karena malaikat mampu hanya sampai ke langit ke-7. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah penting, hikmah yang ketiga, yakni dengan peristiwa ini ternyata terjadi satu furqan ya, satu pembedaan yang begitu jelas. Ya, ada dua hadis ya. Yang pertama menyebutkan sesungguhnya dengan peristiwa ini ternyata menjadikan murtad wa kafur. Jadi banyak orang-orang yang tadinya beriman itu jadi murtad dan kufur. Sedangkan orang-orang kafir itu semakin tidak percaya. Ya, sehingga julukan Abu Jahal itu setelah peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Karena begitu diberitahu seperti ini dia mengatakan tidak mungkin. Dia mengelola Muhammad gila gitu ya, bodoh dan sebagainya. Maka sesungguhnya yang tepat mendapatkan gelar itu ada dia, si Abu Jahal ini. Tapi di saat yang sama ada satu kelompok yang benar langsung menerima yang diwakili Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Jadi betapa saat itu orang-orang Abu Jahal ini mewakili kelompoknya menyampaikan, coba temui Abu Bakar gitu ya. Temui Abu Bakar, sampaikan bahwa temannya ini telah melakukan satu kebodohan, satu kebohongan kayak gitu ya. Maka beberapa orang diutus untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan peristiwa ini. Betapa Rasulullah dalam satu malam gitu Bapak Ibu ya, dalam satu malam dari Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi dalam satu malam. Subhanallah, apa jawabnya Abu Bakar? Demi Allah, kalau itu keluar dari lisan Muhammad, lisan sahabatku ya, lebih dari itu pun aku pasti mau, pasti percaya ya. Ini Abu Bakar nih, makanya belum mendapatkan gelar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Bapak Ibn Allah, peristiwa Isra Mi'raj itu hikmah yang ketiga, yakni antara pembeda antara orang yang bodoh tadi diwakili Abu Jahal dan orang As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq tadi, sallallahu ya. Sehingga bahwa kita memilih yang mana, tentunya kita harus terus kaji dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, hikmah daripada Isra Mi'raj ini, yakni bagaimana Rasulullah sabdakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Sehingga kalaupun kita tidak mungkin melakukan peristiwa Isra Mi'raj seperti Rasulullah, ya, Mi'raj mungkin ya, Isra mungkin ya, kita bisa walaupun tidak semalam ya, kita bisa tindak ke mana? Ke Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa, mungkin kita lakukan. Tapi Mi'rajnya nggak mungkin kecuali dengan salat. Sehingga Bapak Ibu Allah, kalaupun misal sholat kita masih sulit untuk khusyuk, kalaupun sholat kita masih sulit untuk membayangkan berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah, maka harus kita latih. Karena itu perintah Rasulullah, bahwa sholat adalah mi'rajnya kita kepada Allah. Ya, semoga 4 hikmah tadi ya, daripada Isra Mi'raj ini menjadi kekuatan kita untuk bisa menjaga sholat kita dan menguatkan keimanan kita. Mengatakan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka berikutnya kita lanjutkan ya materi kita, yakni ma'ani la ilaha illallah. Jadi ma'ani itu berarti jamaknya makna, jadi makna-makna la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih mengenal di materi yang sebelumnya ya, di materi makna syahadah, yakni satu subbab al-wala wal bara. Di mana al-wala wal bara ini, yakni kita melihat kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan kalimat inti daripada syahadah yang pertama kita,
Itu yang merupakan seluruh ajaran yang seluruh dibawa oleh seluruh para nabi kita yang mentauhidkan Allah. Kemarin kita bahas ya. Jadi satu kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat ini Bapak Ibu? Ya lagi-lagi kita mereview ya kemarin. Kita ada 4 kata ya. Kata yang pertama gimana? La. Ya, la itu nggak boleh pendek, nggak boleh. La nggak boleh. Karena la itu nanti maknanya sungguh. Tapi kalau la itu tidak. Ya tadi Bapak Ibu ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang zikir dengan kalimat la yang pendek, la ilaha illallah, hati-hati, itu diingatkan. Karena itu sungguh nanti. Ya bisa bayangkan kan? Jadi bisa maknanya berarti apa? Sungguh tidak ada ilah, sungguh ilah gitu, kecuali Allah ya. Sungguh ilah kecuali Allah, sungguh ilah. Jadi seperti itulah gitu ya. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, yang pertama kalimat la atau kata la, yaitu bermakna nafi, yang menafikan, yang meniadakan, ya. Yang kemarin telah kita bahas, sikap itu ada 4 hal yang meniadakan itu. Apa itu? Yang pertama yang kita mengkufurinya. Artinya kita menutup diri, kufur itu mengcover ya, menutup diri kita dari hal tersebut. Apa nanti kita bahas apa berikutnya. Yang kedua sifat kita adalah apa? Al-adawah, yang kita memusuhi. Kemudian yang ketiga adalah al-mufassalah, kita melepaskan diri. Kemudian yang terakhir adalah al-bughdhu, kita membencinya. Artinya di situ apa yang dinafikan ternyata kalimat al-ilah atau ilaha. Jadi la-nya adalah nafik, kemudian ilaha itu yang dinafikan. Maka ilaha yang kita nafikan dengan cara gimana? Dengan cara mengkufurinya, kemudian kita memusuhinya, kita melepaskan diri dari dia, sekaligus kita membenci dia. Apa yang kita benci adalah ilah tadi. Illallah, kecuali Allah. Jadi ilah ada penisbatan, pengecualian ya. Ilah tadi, kemudian Allah itu adalah yang kita nisbatkan, yang kita kecualikan. Baik. Bapak Ibu Allah, maka dalam subbab ini itu mana-mana la ilallah tadi, mana-mana la ilaha illallah atau terutama kalimat ilah tadi itu ada 17 minimal ya. Saya coba sekarang kita agak ini kan dulu, nanti detailnya kita akan bahas berikutnya ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini itu dimaknai dengan satu kalimat la khaliqa illallah. Apa? La khaliqa illallah. Artinya apa? Tiada mencipta kecuali Allah. Pada tataran ini hampir semua manusia, makhluk mengakui, termasuk orang-orang kafir pun mengakui. Sedang apalagi kita saat sudah mengakui kalimat la ilaha illallah, maka tentunya kita pasti mengakui tiada pencipta kecuali Allah. Sehingga kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku atau makhluk yang mengaku-ngaku sebagai pencipta alam semesta ini atau mencipta sesuatu lah itu ya, maka kita harus membencinya, kita harus nggak percaya, kita harus melepaskan diri orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama apa? Tiada yang mencipta kecuali Allah. Baik, ini bisa dilihat di dalam surat 25 itu, ayat 2 nanti ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah ini memberikan satu makna la raziqa illallah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini lagi-lagi Bapak ini perlu latihan ya. Saya jumpa beberapa teman Bapak yang mereka ini mencoba melepaskan ribawi ya, pinjam bank dan sebagainya, berusaha untuk memulai usaha. Masalahnya memang sudah punya modal. Itu terjadi, anaknya benar-benar terjadi satu lompatan pengembangan usahanya luar biasa. Ini saya jumpai beberapa pengakuan teman ya, sehingga sampai salah satunya kemarin itu beliau sampai punya aset sekian puluh miliar ya di usahanya itu, sehingga pada saat menikahkan putrinya itu bukan sekedar nggak terima nggak terima buan gitu ya, dikhususkan ada beberapa undangan, istilahnya undangan
menengah ke bawah maksudnya gitu ya. Itu sampai 1.500, 1.200, 500 lah gitu. Itu bukan sekedar mereka datang ikut makan dan sebagainya, pulang pun dikasih uang saku transfer. Ya, kelasnya satpam, kemudian OB dan sebagainya lah ya. Itu sejumlah 1.000 sekian lah. Itu pulang dikasih uang. Ya, karena dia yakin betul begitu banyak memberi, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Ya, jadi Bapak Allah, ya, saya jadi dengan Prof. Muhammad Nuh ya, jadi beliau itu pernah cerita kepada kami ya. Jadi orang kaya itu orang yang suka memberi. Artinya kalau kaya ilmu itu ya tidak mudah, tidak berat untuk memberikan ilmunya. Kalau orang mengaku pinter ya, sampai guru besar, tapi ilmunya masih disembunyikan, belum kaya dia. Ya, termasuk juga orang yang kaya secara finansial juga akan mudah memberikan hartanya. Ya, kemudian orang yang kaya secara fisik ya, secara ini juga gitu, dia akan mudah memberikan tenaganya. Ya, sehingga Allah bersyukur dengan semua yang terlibat di dalam sebuah kepengurusan ya, tambahan dan sebagainya. Itu menunjukkan jenengan orang kaya. Orang kaya. Ya, kalau mereka jenengan tidak mau menjadi terlibat di hal kebaikan gitu, maka jenengan termasuk orang yang miskin gitu ya. Baik. Jadi Bapak Allah, itu jelas sekali di mana di sini ya, kalimat la ilaha illallah yang selama ini kita yakini itu memberikan makna la razika illallah. Tiada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ya, Bapak Allah, berkali-kali kami sampaikan ya, bahwasanya nanti setiap pada saat kita ditiupkan roh itu ada 4 hal ya, yakni rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, dan baik buruknya akhir dari kehidupan dia. Itu ditentukan. Ya. Salah satunya rezeki dan ajal itu menjadi satu kesatuan Bapak Ibu. Artinya kalau rezekinya ini udah habis, misal si A ini ditakdirkan 10 miliar gitu dalam kehidupannya, mulai bayi cower sampai dengan ini 10 miliar. Ternyata menurut saya jadi umur 15 tahun dapat lotre 10 miliar tuh ya sebentar lagi mati dia gitu ya. Itu contoh gitu ya. Dan seringkali saya jumpai beberapa teman ya yang tadinya kehidupannya ekonominya ya naik turun gitu ya. Di akhir kehidupan dia itu digelontor betul sama Allah. Ya, jadi magelar tanah berhasil dapat sekian ratus juta gitu ya. Saya coba beberapa orang. Wah, ini orang ini rezekinya banyak, ternyata tidak lama meninggal. Dari cara-cara Allah itu untuk memenuhi atau memberikan haknya si hamba ini, ya seperti itu salah satunya. Ya, maka cara yang untuk mengulur usia kita, untuk menjadikan usia kita panjang, manakala kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita bagi Bapak Ibu. Yang sesungguhnya itu bukan lagi rezeki yang kita konsumsi, tapi itu menjadi harta yang kita miliki sesungguhnya. Ya baik. Bapak Ibu Allah, sebentar lagi Ramadan ya, ini penting sekali buat kita menguatkan itu. Baik. Kemudian yang ketiga, makna dari kalimat la ilaha illallah itu juga memiliki makna la malika illallah, yakni tiada yang pemilik dan penguasa kecuali Allah. Ya, ini banyak sekali ada yang menguatkan ya di surat An-Nisa ayat 131, 132 gitu ya, surat Al-Baqarah 285 dan seterusnya. Nanti kita detailkan ya. Baik. Yang dimana Bapak Ibu Allah, begitu kalimat la ilaha illallah ini kita yakini betul, maka kita memiliki satu keyakinan bahwa la malika illallah, tiada yang memiliki dan menguasai kita kecuali Allah. Ya, bukan bos kita, bukan negara kita dan sebagainya. Baik. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la hakima illallah. Ya, tiada yang membuat hukum illallah kecuali Allah. Ya, jadi Bapak Allah, ini jelas sekali nanti maka yang harus kita gunakan sebagai way of life kita atau pedoman hidup kita ya aturan-aturan Allah. Kalaupun misal kita jumpai aturan-aturannya dibuat selain Allah oleh negara kita dan sebagainya, maka kita harus kita compare ya.
parameternya adalah illallah. Ini saya mungkin seringkali saya singgung di surat Yusuf ya, surat 12 ayat ke-108 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul kata-kata hadis sabil inilah jalanku. Ad'u ilallah. Jadi yang berhak membuat hukum atau mengatur kita itu hanya Allah. Bukan ilah ana, bukan pada figur individu gitu ya, figuritas gitu ya. Karena dia bos kita, karena dia pimpinan kita, kemudian dia ngatur kita, tidak boleh. Ya. Atau bahkan ilah nahnu berarti sebuah kelompok tertentu atau ormas tertentu gitu ya. Ini yang seringkali kami sampaikan. Bersyukur alhamdulillah kita masjid kita ini ya, afiliasinya kepada Allah gitu ya. Jadi kita boleh ada dalam ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan itu boleh. Tetapi sebagai parameternya adalah tetap Allah. Sehingga apapun yang dikeluarkan oleh ormas-ormas tersebut, maka sebagai parameternya, sebagai barometernya, sebagai ukurannya adalah Allah. Maka di sini kita meyakini betul la hakimah illallah, tiada yang memberikan hukum kecuali Allah. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la amira illallah. Tiada pemerintahan kecuali Allah. Tiada pemerintahan kecuali Allah. Ya, bagaimana Allah memberikan batasan kita dengan rukun iman, rukun Islam dan seterusnya tadi ya. Ini kisah yang sangat menarik, cukup masyhur, betapa ada seorang hakim yang dia pakaian cukup mewah, naik kuda yang begitu ini ya, mewah pula gitu ya, ketemu dengan seorang Yahudi gembel gitu ya. Bukan Yahudi ini gembel lah gitu ya. Kemudian Yahudi ini tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman. Ya, dan surganya orang-orang kafir gitu ya. Maka si hakim yang berpakaian mewah tadi ditarik lah gitu ya. Karena hakimnya orang solih, maka dia tidak marah ya, dia turun. Ada apa wahai Yahudi gitu ya. Ini mestinya kebalik, kata orang Yahudi, mestinya kebalik. Karena nabimu itu mengatakan khususnya dunia ini adalah penjara atau nerakanya orang-orang beriman, dan surganya buat kami orang-orang kafir ini. Maka si hakim ini mengatakan betul, itu betul apa yang disampaikan nabiku. Nah tapi kenyataannya gitu ya, orang Yahudi bilang gitu. Kenyataannya kamu seperti di surga, kamu pakaian mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Sedangkan saya, dia bilang gitu, orang Yahudi kafir, gembel lagi dan sebagainya gitu ya. Ya, maka si hakim tadi mengatakan, wahai Yahudi, ketahuilah gitu ya, apa yang aku dapatkan, kenikmatan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga yang nanti akan kami terima, akan keimanan kami. Jauh lebih dahsyat nikmat kami nanti. Dan sebaliknya, apa yang kau rasakan di dunia, kegembelan kamu itu katanya, kata hakim ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa Allah di neraka nanti. Yahudi masih protes lagi. Berarti gak adil tuh Allah gitu ya. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa salah gitu. Enggak, betul. Kenapa? Karena sesungguhnya orang beriman itu kehidupan di dunia dia itu seperti penjara. Kenapa? Karena Allah memberikan aturan-aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Sedangkan kamu, orang Yahudi, orang kafir ini, dia mengatakan sesungguhnya kamu dibebaskan Allah untuk melakukan apapun sesuka dirimu. Insyaallah Bapak Ibu, lagi-lagi kalimat la ilaha illallah itu berikan makna pada kita bahwa tiada pemerintahan, la amira illallah, tiada pemerintahan kecuali Allah. Baik, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, makna kalimat la ilaha illallah adalah la waliya illallah. Ya, la waliya illallah, ya, tiada pemimpin kecuali Allah. Allahum waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah pemimpin buat orang-orang beriman yang mengeluarkan dari dhulumat, yaitu kegelapan menuju cahaya.
Sedangkan walladzina kafaru awliya'uhum taghut, sedangkan orang kafir pemimpin dia adalah taghut ya. Yang yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Ya, yang dia mengeluarkan dari cahaya menuju ke kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya dia adalah penghuni neraka yang kekal. Ini jelas Bapak Ibu. Sallallahu kita bersyukur kepada Allah karena kita memimpin Allah, menjadikan Allah sebagai pemimpin kita. La waliya illallah. Baik, kemudian yang ketujuh Bapak Ibu. Ya, yang ketujuh. Ya, makna kalimat la ilaha illallah itu adalah memberikan makna la mahbuba illallah. La mahbuba illallah. Tiada kekasih kecuali Allah. Ini subhanallah, kemarin telah kita bahas ya, di bab sebelumnya ya. Jadi betapa doa kalimat la ilaha illallah itu menjadikan kita memiliki hubungan khusus dengan Allah. Memiliki apa? Hubungan khusus dengan Allah. Karena akan menjadikan Allah yang paling kita cinta, Allah yang paling kita sembah, Allah yang paling kita abdi. Karena kalimat la ilaha illallah, dan ternyata betul makna kalimat la ilaha illallah salah satu yang ketujuh adalah la mahbuba illallah. Tiada kekasih kecuali Allah. Ya, kemarin kita bahas berulang ya, kekasih itu seperti apa? Kita senantiasa rindu, kita senantiasa membenci apa yang dibenci, ya, kita senantiasa mencintai apa yang dicintai, kan, dan sebagainya. Dan kekasih ini terus ingin kita raih. Dalam sebuah hadis yang cukup masyhur ya, betapa Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi ya, sesungguhnya aku mencintai kekasihku, dan barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, maka aku menyatakan perang atas dirinya. Atau wali Allah itu ya. Siapa kekasih itu bahasa Allah itu? yakni orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan wajib, sholat wajib, puasa wajib gitu ya, zakat dan sebagainya itu untuk taqarrub ila Allah, untuk dekat padaku. Dan mereka tidak cukup itu, mereka juga melaksanakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah gitu ya, infak sedekah dan sebagainya. Untuk apa? Sebanyak-banyak mereka lakukan sampai aku mencintai dia. Kenapa? Karena dia mencintaiku. Ya ilana manu iltan syurullah. Orang beriman, tolonglah agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Wasabit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan dirian kalian. La mahbuba illallah ya. Jadi yang ketujuh, bahwa makna kalimat la ilallah adalah tiada kekasih kecuali Allah. Baik, Bapak Ibu Allah. Kemudian yang ke-8, ada 17 ini, banyak sekali ya. Yang ke-8, kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la marhubu illallah. Tadi mahbub, sekarang la marhubu illallah, yang tiada yang ditakuti kecuali Allah. Jadi kita masih ingat orang-orang yang layak memakmurkan masjid ya, dalam surat At-Taubah ya, innama ya'muru masajidallah. Jadi non saya ayat ini diawali dengan innama, sesungguhnya orang yang layak ya, orang yang layak ya'muru al-masajid, jadi memakmurkan masjid-masjid Allah. Non saya ternyata ada 4 gitu yang kata. Pertama adalah man amana billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan akhir. Yang kedua wa yuqimus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah. Kemudian yang keempat ya wal yahsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan atau kita pengen memakmurkan masjid, harus kita penuhi syarat ini. Ya. Betapa banyak nanti kita jumpai, tidak di sini, tempat lain gitu, tempat lainnya. Orang yang pengen jadi pengurus masjid, bahkan minta jadi ini ya dan sebagainya. Tapi setelah itu jarang sholat jamaah. Dia tidak takut, makanya ada korup di masjid itu biasa ya. Karena dia tidak marhub ilallah, dia tidak takut ya, kecuali pada Allah SWT. Ya, jadi Allah ini ternyata itu merupakan satu implikasi atau satu amalan terkait kalimat la ilaha illallah, yang berikan makna la marhub illallah ya, la marhub illallah, yakni yang tidak ditakuti kecuali Allah. Kemudian yang ke-9 Bapak Ibu, yakni kalimat la ilaha illallah itu memberikan makna la marghuba illallah,
la marghuba illallah. Ya apa? Tiada yang diharap kecuali Allah. Ya, dari Allah. Saya tadi sebelum maghrib ya, tiba-tiba ada teman jamaah haji ya, subhanallah ya. Saat itu belum lagi hijrah lah gitu ya. Dari hijrah saking ini takutnya itu hanya keluar dari pegawai negeri dan inilah apa, berusaha bisnis dan sebagainya ya. Dan gagal, kemudian sekarang ikut tapi lebih hati-hatilah gitu ya. Kemudian yang beliau lakukan apa? Yakni kebetulan nggak punya putra, cuma putri gitu ya. Nah, bagaimana untuk menjaga putrinya? Hati-hati betul. Sallallahu ternyata tadi cerita betapa Allah memberikan kemudahan-kemudahan menjaga sang putri ini. Mulai dari sekolahnya, kemudian bisa kerja tetap mempertahankan nikopnya dan sebagainya lah itu ya. Itu contohnya. Itu kenapa itu bisa dilakukan? Karena dia berharapnya pada Allah tadi. Sehingga saya jumpai pada saat haji itu sallallahu beliau kalau sholat tuh lama banget ya. Kalau pas lagi ketemuan dan sallallahu. Jadi benar-benar Bapak Ibu Allah dari sikap guys, kita nggak tahu perhatian tapi yang jelas dari sikap kita bisa melihat betapa untuk mengamalkan kalimat la ilallah ini beliau memaknai dengan la marghuba illallah. Tiada yang diharap kecuali Allah. Baik Bapak Ibu Allah, kemudian yang kesembilan yakni kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la nafi'a wa la dharra illallah. Apa? La nafi'a wa la dharra illallah. Yakni tiada pemberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Jadi kita semata nggih bilillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadika khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah dialah Allah yang memiliki kerajaan ini. Allah akan memberikan derajat ya, kepada kerajaan pada siapapun yang kehendaki, dan Allah juga akan mencabut kerajaan dari siapapun yang kehendaki. Dan Allah akan memuliakan kepada siapapun yang Allah kehendaki, sekaligus Allah akan menghinakan siapapun yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini saya yakin kemarin kita sempat bahas hadis-hadisnya ini betapa jika gitu ya semua orang itu berkumpul ya untuk memberikan kemudaratan pada seseorang gitu ya, maka tidak akan pernah bisa terjadi kecuali itu sudah ditakdirkan Allah. Begitu juga semua orang berkumpul untuk membuat manfaat pada kita, itu juga tidak akan pernah terjadi kecuali kata Allah telah mencatat kemanfaatan pada seorang tersebut. Ini lagi-lagi Bapak kalimat la ilaha illallah ini memberikan makna yang ke-9, yakni la nafi'a wa la dharra, yakni tiada memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Baik. Kemudian yang ke-10 Bapak Ibu, yang ke-15 nggih. Yang ke-11 nih ya. Yakni kalimat la ilaha illallah itu juga memberikan makna la muhya wa la mumita illallah. Ya, la muhya wa la mumita illallah. Yakni tiada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ya, dan saya yakin kita semua paham ya, bisa kita saksikan secara langsung ya betapa kelahiran putra, cucu dan sebagainya, kematian sahabat kita dan sebagainya. Itu lagi-lagi itu merupakan bukti keyakinan kita terhadap kalimat la ilaha illallah yang memberikan makna la muhya wa la mumita gitu ya. Tiada menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Baik, kemudian yang ke-12 Bapak Ibu, yakni kalimat la ilaha illallah itu memberikan satu makna la mujiba illallah. Tiada pengabul doa kecuali Allah. Ya, ud'uni astajib lakum, gitu ya. Atau as-silahul minhu as-sabr wa doa. Jadi senjata pamungkasnya orang beriman adalah sabar dan doa. Gitu ya, sehingga Bapak Allah jangan pernah kita melepaskan doa dan doa gitu ya. Jadi kemudian afdhalud doa pun apa Bapak? Di Batu Salam sempat dibahas ya. Pun apa Pak? Afdhalud doa. Betul sih?
Astagfirullah, apa ya? Jadi kalau afdhalul dzikri la ilallah kan gitu ya. Kalau afdhalul doa ini sempat dibahas di Baitus Salam dan saya ikut ngaji juga. Berapa? Alhamdulillah. Itu ucapan kan ada yang bilang la ilaha atau la ilaha ini betul yang mana? Atau la atau la? La-nya panjang Bapak. Matobi. Nggih. Bukan la ya. La nggih, la. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati-hati ya. Kalau la kalau pendek. Ya, karena sering ada beberapa yang mencoba ini ya, jadi dengan kalimat la ilaha illallah itu yang harus diluruskan ya. Ya baik. Kantong ya. Jadi kalau afdhalul doa berarti alhamdulillah. Kalau afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kantong ya baik. Bapak Ibu yang Allah, kemudian yang ke-13 ya, yakni di sini kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la mustajaru bihi illallah. Apa? La mustajaru bihi illallah. Tiada pelindung selain Allah. Ya, tiada pelindung selain Allah gitu ya. Dan lagi-lagi Allah akan Bapak Ibu Allah ini ada hadis ya, hadis yang kemarin kita bahas ya, hadis qudsi ya. Jadi jikalau misalnya seluruh manusia dari awal sampai dengan akhir, dari golongan jin dan manusia berkumpul di satu tempat ya, kemudian mereka meminta, masing-masing minta kepadaku, semua dikabulkan oleh Allah, maka itu tidak akan mengulangi sedikit pun hartanya Allah atau kemuliaannya Allah. Ini hadis Allah ya. Kemudian hadis qudsi maksudnya ya. Kemudian orang-orang yang kekasih Allah tadi, ini katanya kekasih Allah tadi, ya selain nanti begitu dia menjadi kekasihku, maka sesungguhnya matanya adalah mataku gitu ya, yaitu yang cukup masuk telinganya telingaku, tangan dan sebagainya. Kemudian jika dia minta perlindungan padaku, pasti aku lindungi. Jika memohon padaku, pasti aku kabulkan. Itu kekasih Allah Bapak Ibu. Jadi monggo kita berusaha jadi kekasih Allah ya, pada Allah. Kemudian yang ke-14 ya, yang ke-14 yakni kalimat la ilaha illallah itu memiliki makna la wakila illallah. Tiada tempat bertawakal kecuali Allah. Artinya tiada tempat berserah diri atau memasrahkan seluruh urusan kita kecuali Allah. Baik, kemudian yang ke-15 kalimat la ilaha illallah ini gitu ya, memberikan satu makna la mu'azzama illallah. La mu'azzama illallah, tiada yang diagungkan kecuali Allah. Jadi saya yakin kita semari dengan kalimat Allahu Akbar dan seterusnya gitu ya. Kemudian terakhir yang ke-16 Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah ini kaitannya dengan Al-Fatihah kita ya, ternyata memberikan satu makna la musta'ana bihi illallah. Apa? La musta'ana bihi illallah, yang tiada tempat memohon pertolongan kecuali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami sembah dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Bapak Ibu Allah, jadi itulah 16 makna ya, yang nanti jika kita coba detailkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya itu ada 16 makna tadi yang terhimpun atau yang termaktub di dalam kalimat ilah atau kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua memahami ini sehingga Allah menguatkan dalam diri kita, sehingga kita meyakini bahwa al-haqqu min rabbikum fala takunanna minadh-dhalin, bahwa kebenaran datang dari Allah dan jangan pernah kita merasa ragu dalam semuanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'a'in yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.